keunikan seseorang gitu kan, yang membuat seseorang itu ngejar-ngejar gitu. Siapa yang ngejar kamu, ayo ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan baca yuk teman-teman ya. Apa sih alasannya dia gitu kan? Dia tetap bersikeras banget itu kan ngejar kamu ya. Apa yang kamu perbuat gitu? Apakah kamu berhutang? Ya, now just kidding teman-teman ya, buat kalian semua teman-teman Libra dimanapun kalian berada ya, kita bakalan baca nih general timeless reading. Jadi ini umum buat siapa aja boleh ya, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula gitu kan. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke. Teman-teman Libra ya, kalian yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia boleh. Kalian tinggal klik aja di description, di sana ada alamat email konsultasi berbayar ya teman-teman ya, dan juga ada channel ya, link ketiga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Kalian wajib banget yang namanya kepoin channel ketiga ya, which is itu adalah channel terbaru teman-teman. Kalian langsung cus ke sana karena di sana ada audio terapi ya, dimana kalian bisa dengerin berulang-ulang ya. Ada videonya juga teman-teman ya. Jadi dengerin berulang-ulang sesuai dengan kebutuhannya kalian apa ya. Pakai headset atau headphone lebih disarankan ya. Dan coba dilihat berapa hertz kah itu ya, ada di keterangan di description ya. Kalian bisa sesuaikan di sana teman-teman ya. Kadang ada beberapa headphone yang tidak support ya, tapi banyak yang support ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita baca ya Libra ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. Oke, kita bagi jadi 3 cerita. Sama seperti biasanya, kalian boleh pilih cerita, boleh juga enggak ya. Yang penting kalian dengerin 3-tiganya. Siapa tahu ternyata ini 3-tiganya tuh cerita hidupnya kamu gitu ya. Oke teman-teman, 1, 2, dan 3 ya. Kita baca terlebih dahulu untuk yang pertama seperti apa. Siapa sih dia ya? Kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Oke. Sagittarius, Cancer, Gemini ya teman-teman ya. Sagittarius, Cancer, Gemini. Nah, sionya bisa jadi sio tikus, sio kambing, atau sio kuda ya. Jadi antara itu. Nah, orangnya kayak gimana sih? Kita lihat ya. Orangnya tuh extrovert ya, tapi gak gampang percaya sama orang ya. Pernah gak sih kamu lihat orang humble, ramah ya, gampang komunikasi sama orang lain gitu kan, tapi ada jarak gitu kalau misalkan udah bicara tentang masalah-masalah pribadi gitu kan ya, dia memilih banget gitu. Nah inilah orang ini ya teman-teman. Pejuang nih, nekat iya, berani juga iya gitu kan. Dan kalau udah sayang sama orang, dia bakalan sayang banget teman-teman ya, bakalan bener-bener inilah gitu kan, bucin banget gitu ya. Bahkan mampu ibaratnya pokoknya melihat orang yang dia sayang bahagia, dia akan lakukan apa aja gitu loh untuk membuat dia tuh bahagia ya. Ibaratnya tuh kayak gitu teman-teman. Gak gampang sih ini orang terbuka ya sama orang lain, walaupun kelihatannya ramah, kelihatannya rame gitu ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman, kelebihannya kamu di matanya dia tuh apa sih ya. Kelebihannya kamu di matanya dia, kamu tuh apa? Kamu tuh penyayang ya, intuitif banget ya, sakti ini kamu tuh penyayang, terus habis gitu juga intuisinya cukup bagus ya, perasa, feminim ya, lembut perasaannya. Tapi kalau emang udah sayang sama orang ya, itu kamu bakalan rawat baik-baik teman-teman ya. Artinya tipikal orang yang merawat orang lain dengan sangat baik ya. Walaupun kalau dibilang kamu tuh gampang khawatir, iya gitu. Artinya kalau misalkan udah sayang banget nih sama orang ya, pikirannya tuh jadi macam-macam. Kalau misalkan orang itu pergi nih jauh gitu ya, terus mau keluar kota gitu, pikirannya udah traveling kemana-mana gitu kan. Aduh nanti dia gimana ya gitu, makannya gimana, yang merhatiin siapa gitu kan, yang apa-apa gitu ya. Jadi kamu tuh seperhatian itu gitu ya, seperti itu. Tapi ya teman-teman ya, saking setianya kamu ya, kamu tuh kalau misalkan disakitin ya, atau merasa sakit hati, itu ngebuka hatinya itu bener-bener
lama gitu ya, bahkan dendamnya tuh luar biasa gitu ya. Jadi kalau udah nggak suka ya bener-bener nggak suka banget gitu ya, entah apapun yang terjadi ya pokoknya aku nggak suka gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Ini sih kelebihannya kamu di matanya dia, setia ya, setia dan merawat banget. Nah sekarang kita lihat apa sih yang udah kamu lakukan buat dia ya, apa yang sudah kamu lakukan untuk dia ya, yang membuat dia itu bersikeras gitu kan, tetap barengan sama tetap mengejar kamu, beratnya kayak gitu. Kamu tuh nggak pernah yang namanya mengekang seseorang dengan kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu gitu ya, nggak kayak gitu. Dan kamu tipikal orang yang suka bikin orang tuh selalu penasaran ya, misterius banget gitu. Tapi misterius dalam artian yang kayak orang tuh selalu mau tahu gitu loh tentang kamu gitu ya, seperti itu. Dan ya yang kamu lakukan ya, kamu berproses sama dia, kamu nggak pernah yang namanya mengekang dia dengan segala macam keinginannya, walaupun mungkin kadang-kadang kamu tuh kayak punya sedikit rasa was-was kayak gitu ya, khawatir ya, tapi kamu nggak apa-apa aja gitu. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya perasaan kamu terhadap dia kayak gimana. Perasaan kamu, waduh ya, ada pengkhianatan sih teman-teman ya, ada pengkhianatan yang membuat kamu pada akhirnya ya udah dilepasin ya. Kamu melepaskan dia karena ternyata kalau misalkan dibilang, jadi apakah benar seperti itu karena dia itu kalau misalkan dilihat dari ciri-cirinya dia orang yang sangat cinta banget ya, tapi perasaan-perasaan rasa diperlakukan gak adil, pengkhianatan ini bukan harus ada orang ketiga ya teman-teman ya. Contohnya misalkan waktunya sama kamu itu kurang padahal kamu udah berkorban luar biasa ya kan, dia lebih ngedengerin orang lain gitu kan ya ketimbang ngedengerin kamu ya. Ini juga bisa teman-teman ya menghasilkan perasaan-perasaan di mana kayak merasa dikecewakan, merasa dikhianati ya, hal-hal seperti ini. Ini perasaan kamu terhadap dia pada saat ini ya. Nah apa yang bakalan terjadi nih teman-teman ya, ada perubahan sih ya, ada banyak hal yang akan berubah, tapi perubahan ini nantinya ini bakalan bawa kegembiraan sih teman-teman ya. Buat siapa? Buat kamu pastinya ya, seperti itu. Tapi pastinya ada perubahan banget, entah itu perubahan dari dia atau perubahan situasi dan kondisinya kalian ya. Mungkin sudah gak bersama tapi malah menemukan kebahagiaan gitu kan ya, atau mungkin dia berubah ya dan pada akhirnya kalian berbahagia ya. Tapi yang jelas end up-nya ya, ini ada kebahagiaan di sana ya. Oke, good ya, apapun prosesnya ya, end up-nya bahagia nih. End up-nya cerita pertama ya teman-teman ya. Kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua seperti apa, kita lihat. Siapa sih dia ya, ciri-cirinya kita lihat. Right. Scorpio atau Capricorn ya, Scorpio atau Capricorn, sio babi atau sio kerbau ya. Jadi antara 4 itu teman-teman ya. Ini orang yang kayak gimana sih? Waduh ya, ini kalau dibilang ini orang yang sangat belibet banget, masalah-masalah berkaitan dengan rahasia ya. Banyak sekali yang disembunyiin dari dia gitu loh ya. Jadi antara apa yang diomongkan sama yang di dalam hati itu benar-benar berbeda gitu. Pekerja keras iya, ya pinter juga iya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan pinter yang berkaitan dengan keuangan ya, keuangan yang berkaitan dengan keuangannya orang lain ya. Nah itu dia pinter banget teman-teman ya. Orang yang bisa diajak bersenang-senang, tahu caranya bersenang-senang itu seperti apa ya. Pekerja keras, terus habis gitu pengalaman hidupnya dia juga banyak banget teman-teman ya. Pengalaman hidupnya dia nggak kaleng-kaleng nih, banyak banget ya. Lalu kita lihat apa sih lebihnya kamu di matanya dia ya teman-teman. Lebihnya kamu di matanya dia, kamu tuh orang yang komit banget ya, komit. Terus habis gitu juga kalau dibilang kamu tipikal orang yang memperjuangkan orang yang kamu sayang, even mau selingkungan, serombongan atau sekampung gitu kan ya,
bilang no 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 gitu kan, jangan sama dia, jangan sama dia, tapi kamu tetap memperjuangkan orang yang kamu sayang ya. Komitmen banget kalau udah sayang sama orang, bener-bener dibelain ya banget gitu, seperti itu. Nah, yang kamu udah lakukan buat dia apa sih teman-teman ya? Kamu tuh selalu ada gitu loh buat dia ya, dalam keadaan seperti apapun, beresnya dia, nggak beresnya dia, kamu selalu ada ya, selalu ada di saat dia itu membutuhkan gitu ya. Ini yang kamu lakukan buat dia. Nah, sekarang kita lihat perasaan kamu ya, perasaan kamu terhadap dia. Kamu sih selalu mencoba memahami ya, di tengah ibaratnya kayak kegilaannya dia berusaha, kamu tuh berusaha banget menerima situasi dan kondisinya seperti apa, walaupun ya kemungkinan besar kalau misalkan dilihat di sini ya saat ini posisinya juga susah ya teman-teman. Kalau dibilang dia agak sedikit bukan apa ya, kayak responsibility atau prioritasnya dia mungkin beda ya teman-teman ya, bukan sama kamu ataupun sama kamu, agak nggak jelas sih, soalnya orangnya bener-bener ini banget, rahasianya banyak banget ya, kayak gitu. Ini perasaan kamu juga, kamu mencoba selalu memahami dan mengerti ya, selalu kayak menganggap biasa-biasa aja gitu, tapi ya ini sih nggak biasa ya kalau menurut pembacaan ini ya, jadi nggak biasa gitu ya. Jadi kita lihat what next. Oke, kalau dibilang secara ikatan jiwa kalian kuat ya teman-teman ya, tapi kalau misalkan dilihat di sini kamu sayang sama dia ya, tapi ada pihak ketiga nih teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat dari dia tadi dengan ciri-cirinya dia ya teman-teman ya, bisa jadi ya bersenang-senangnya dia ini kebablasan gitu kan ya. Tapi ini bagus sih buat kamu ya. Karena apa? Karena walaupun ada ikatan secara jiwa, kamu merasa secara emosional dekat sama dia dan bagaimana gitu kan, tapi kamu fokusnya ya, kamu tahu kamu cinta gitu, walaupun dengan segala macam kegilaannya dia, tapi kamu memilih untuk fokus sama finansial, kamu fokus sama pekerjaan, kamu fokus sama memperbaiki diri, dan kamu percaya bahwa hal yang baik akan mendapatkan kebaikan, hal yang tidak baik juga akan mendapatkan ketidakbaikan. Kamu cukup percaya untuk hal-hal tersebut ya, hukum alam tersebut. Jadi kamu kayak tenang-tenang aja gitu loh ya, seperti itu. Oke. Wah, cerita yang kedua ini agak kompleks ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya semoga kamu menemukan orang yang benar-benar mengejar kamu dengan keikhlasan, ketulusan ya, bukan yang hanya sekedar senang-senang dan main-main saja ya, seperti itu. Oke teman-teman, cerita kamu yang kedua ya ini ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat cerita yang ketiga, siapa dia, ciri-cirinya seperti apa, kita lihat ya. Siapa sih dia, ciri-cirinya kayak apa. Aries, Pisces, Aquarius ya. Aries, Pisces, Aquarius. Oke, sionya bisa jadi sio naga, sio kelinci, atau sio macan teman-teman ya. Antara tiga itu orangnya kayak gimana? Orangnya emosian banget ya, gampang down ya, tapi banyak yang suka loh ya, anehnya kayak gitu kan. Emosian, gak sabaran, tapi banyak yang suka gitu. Emang orangnya punya karisma gitu ya teman-teman ya. Ini orang walaupun kayak begitu, emosian, kepikiran, gampang down ya, tapi orang yang sangat tulus banget loh ya. Dia tuh kalau udah bantu orang ya bener-bener bantu gitu ya, even mau kayak gimana pun, siapapun dia bakalan bantu, dan tulus gitu loh orangnya ya, seperti ini kurang lebih. Kita lihat ya kelebihannya kamu di matanya dia apa sih ya, apa sih lebihnya kamu. Kamu tuh orangnya bener-bener diharapin banget lah sama dia. Kalau misalkan dibilang
dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya, wah pokoknya dia suka banget lah ya. Banyak hal-hal yang tidak terungkapkan dan dia kepingin banget yang namanya menjalin satu hubungan yang jauh lebih dalam gitu ya sama kamu. Ibaratnya mau serius sama kamu ya. Ini loh kelebihannya kamu di matanya dia. Kalau dibilang dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah kelebihannya kamu, sifatnya kamu, semuanya, karakter pribadi, semuanya itu apa yang dia suka lah ya, kayak gitu. Nah sekarang kita lihat apa sih yang udah kamu lakukan buat dia ya. Wah, kamu tuh menunggu ya, kamu tuh menunggu dia ya, di ibaratnya LDR pun juga ditunggu gitu kan ya. Terus setia juga gitu. Walaupun mungkin banyak yang ngedeketin gitu ya. Siapa dong ngedeketin, tetangga? Ya, walaupun mungkin harus ada pengorbanan gitu kan di sana, tapi kamu ya menunggu sih ya. Sekarang kita lihat perasaan kamu yang sebenarnya terhadap dia tuh kayak gimana sih ya. Ada penantian sih teman-teman, dan kamu percaya bahwa dia melakukan hal-hal yang baik gitu kan ya, dan bekerja untuk kalian nantinya bersama ya, seperti itu. Tapi masalahnya di sini ada juga yang ngedeketin kamu nih gitu kan. Nah ini tergantung sama kamu sih bagaimana menyikapinya ya. What next? Apa yang bakalan terjadi? Waduh ya. Ada kebingungan di sini gitu kan ya. Kebingungan ini berkaitan dengan lingkungan ya. Kemungkinan besar akan ada jalan berlainan yang diambil ya, karena ya gimana pun namanya emosi dan perasaan gak bisa dipaksa ya. Yang namanya kejujuran itu kan penting ya. Kalau kita bersama dengan seseorang yang kita tahu bahwa sayang sih gitu kan ya, tapi hati kamu atau hatinya dia mungkin sudah sedikit terbagi ya, even it's just only 1% ya, sebaiknya ditunda terlebih dahulu gitu kan ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, yang ketiga. Semoga kalian bertemu dengan orang-orang baik ya teman-teman. Terus yang ngejar juga orang-orang baik ya. Yang ngejar orang-orang yang agak-agak dalam tanda kutip gitu kan, horor juga ya kan. Oke, ya kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula pastinya ya. Zodiaknya juga berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.